sebenarnya yang melatar belakangi adanya RUU PKS sekarang TPKS Bu ya, itu berawal dari apa Bu sebenarnya? Kalau ditanya yang melatar belakangi ya sebenarnya karena secara faktual kekerasan seksual itu banyak. Dan bukan berarti aturannya nggak ada ya, sudah ada tapi nggak komprehensif kira-kira gitu. Makanya itu pertanyaan ini menurut saya sangat penting ya, karena banyak yang berargumentasi RUU ini mengada-ngada gitu ya. Dia kayak tiba-tiba aja dikeluarkan karena pesanan asing lah gitu ya, atau titipan gitu. Ini isu orang-orang feminis liberal gitu yang jauh dari agama dan lain-lain. Nah itu karena mereka kadang-kadang menafikan ya fakta bahwa kekerasan seksual itu nyata dan ada, dan tidak menyadari itu ada di sekeliling mereka. Bahkan sampai 3 minggu yang lalu saya masih mendengar dari sebuah pertemuan gitu ya, webinar, yang mereka kayak mendenial bahwa di perguruan tinggi itu ada kasus kekerasan seksual. Masa sih di lingkungan yang para teknokrat, para cendekiawan ada Pendidik kekerasan seksual, juga. pendidik juga, nggak mungkin lah. Ini terlampau mengada-ngada gitu. Jadi ada apa ya? Ada ketidakpahaman lah. Ada ketidakpahaman bahwa kekerasan seksual itu ada, faktanya nyata, dan selama ini problem itu dihadapi korban sendirian. Kalaupun ada dukungan itu belum belum bisa memberikan kekuatan pada korban, apalagi kalau dia mau memproses secara hukum gitu. Jadi saya kira dengan berbagai istilah yang muncul ya, bahwa RUU ini mengada-ngada, bahkan ada nih 3 bulan lalu ada yang bilang begini, Mbak, RUU ini hadiah loh buat perempuan. Saya bilang ini bukan hadiah. Kalau hadiah itu kan ya perempuan kayaknya selalu diberi gitu ya, selalu pemberian. Padahal ini RUU ini dibuat atas tangis dan jeritan korban gitu. Ada tetesan air mata, ada ketidakberdayaan di situ, ada jeritan begitu ya, bahwa ini persoalan kemanusiaan ya yang menimpa pada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang kalau di Islam tuh namanya mustadafin, orang-orang yang sudah teraniaya, terdolimi gitu ya. Karena saya yakin bukan hanya Islam, semua agama menolak kekerasan seksual. Sudah berapa lama itu Bu proses rencana undang-undang ini? Kalau by research ya, kita menemukan itu sejak 2006 ya. Komnas Perempuan itu kan berdiri di 2002 ya. Mulailah dilakukan pendokumentasian, karena sebelumnya kan NIR pendokumentasian, sehingga tidak pernah diketahui ada nggak sih kekerasan seksual dan bentuknya kayak apa. Karena pada saat itu istilahnya aja belum muncul kekerasan seksual. Yang ada kan perkosaan ya, karena di KUHP itu kan istilah itu ada perkosaan dan pencabulan. Gitu. Dua bentuk tindak pidana kriminal itu muncul di situ. Itu pun tidak didokumentasikan gitu, sehingga kalau ditanya seberapa banyak gitu kasus-kasus seperti ini dan penyelesaiannya seperti apa gitu ya, korban mendapatkan apa, keadilan seperti apa, itu tidak terrecord gitu. Nah mulailah kemudian ketika tahun 98, ketika kita 87 melakukan ratifikasi CEDAW dan diketahui ya sebetulnya banyak sekali kasus-kasus kekerasan sebagai implikasi dari diskriminasi terhadap perempuan, dan kita udah meratifikasi gitu ya, maka mulai nih semakin dicari, diidentifikasi, diidentifikasi. Itu pun belum ada data terkumpul begitu ya. Nah Komnas Perempuan berdiri kan tahun 2002. Bukan, Komnas Perempuan itu persis pada masa reformasi 98. Iya. Nah 98, tapi kan waktu itu masih existing, kelembagaannya belum melakukan pendokumentasian ya. Tapi pendokumentasian awal bahwa ada kekerasan seksual itu justru pada saat reformasi itu. Dan itu terjadi loh gitu. Itu pun banyak yang membantah. Sampai Komnas Perempuan membuat satu buku ya yang dikeluarkan itu
kekerasan seksual di masa reformasi dibantah. Karena banyak yang mengatakan itu sebetulnya tidak terjadi ada. Gitu ya. Padahal itu ada. Nah, disitulah kemudian kita semakin bersama sejumlah masyarakat sipil yang punya concern mulai memikirkan soal pendokumentasian ini. Rasanya bukan hanya pada saat kejadian reformasi ya, yang biasa lah tubuh perempuan itu dijadikan alat politik, kan kita juga tahu lah itu kan bukan hanya kejadian sebenarnya dari penjajahan juga kan, seperti Jepang yang menggunakan pada saat perang 65 ya juga kan. Itu kan sudah terjadi. Cuman lagi-lagi soal pendokumentasiannya ini loh yang belum pernah dimiliki ya. Maka disitulah kita memulai, Komnas Perempuan memulai dan melibatkan jaringan lembaga-lembaga yang punya konsen di situ. Jadi kalau tahun 28 ya, ini menjelang Hari Ibu juga ya, itu ada 3 pekerjaan besar kan di tahun 28 itu, konsolidasi gerakan perempuan. Betul. Konsolidasi gerakan perempuan itu kan ada 3 isu utama: anti poligami, anti perkawinan anak, dan yang ketiga adalah pendidikan buat perempuan. Nah, 98 itu menjadi tonggak sebetulnya bahwa kekerasan seksual itu ada, faktual, dan itu tidak boleh dilakukan. Maka Perpres 65 pendirian Komnas Perempuan itu kita sering menyebut anak sulung reformasi. Jadi keberanian Bapak Presiden Habibie yang kemudian melegalkan satu institusi yang menjadi payung penolakan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Makanya dia tidak disebut kantor pemberdayaan perempuan, kantor pemenuhan hak perempuan, emang spesifik kekerasan terhadap perempuan. Jadi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah membangun situasi yang kondusif dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, bentuk kekerasan terhadap perempuan itu memang beragam. Yang paling banyak memang kekerasan dalam rumah tangga sampai sekarang. Dari data awal yang dimiliki Komnas Perempuan tahun 99 ya, mulai pendataan itu, sampai sekarang itu tertinggi itu tetap kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rumah tangga itu tempat yang ideal sebetulnya bagi perempuan, iya, untuk rasa aman ya. Meskipun kita tetap harus dalam daya kritis. Di situ juga perempuan ternyata teraniaya, tersekap ya, terdolimi jadi korban kekerasan seksual. Nah, yang kedua kekerasan seksual, Mbak, kekerasan dalam rumah tangga itu bentuknya itu adalah kekerasan seksual. Maka setiap hari itu ada 30 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam satu hari. Banyak juga ya? Iya, makanya. Nah, maka kalau masih ada yang mengatakan ini main-main gitu ya, ini tidak politisasi nyata, gitu atau ya, titipan, titipan, atau ini hanya kerjaan orang-orang yang membawa isu kesetaraan gender dan lainnya. Sebetulnya data-data dan fakta ini sudah bisa memberikan respon ya, bahwa enggak, yang kalian sampaikan itu enggak benar gitu. Dan ini fakta yang berbicara dengan data dan fakta. Nah, maka kalau ditanya latar belakang, itu yang latar belakang. Nah, pertanyaannya kenapa itu kemudian menjadi penting kan gitu ya? Betul. Karena kan sebenarnya jaminan perlindungan pada setiap warga negara itu udah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa nggak boleh ada penyiksaan di pasal 28. Nggak boleh lagi. Betul. Nggak boleh lagi ada penyiksaan, kan kekerasan tuh penyiksaan, nggak boleh gitu. Maka itulah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia tahun 2002. Betul. Lalu lahir juga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004. Lalu lahir juga Undang-Undang Perlindungan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007. Nah, undang-undang yang ada ini, KUHP yang ngatur perkosaan dan pencabulan,
Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, nyatanya belum bisa mengakomodasi penyelesaian kasus kekerasan seksual. Gitu. Karena aturan-aturan ini meskipun di dalamnya mengatur soal kekerasan seksual, dia masih ada distorsi makna. Oke. Nah, diversifikasi pengaturan yang banyak ini juga menyebabkan multitafsir. Sehingga nggak relevan dengan tujuan dibuatnya hukum. Tujuan dibuatnya hukum itu kan harus ada kepastian. Betul. Ada perlindungan. Gitu ya. Nah, kalau diversifikasi dan multitafsir, korban tetap nggak bisa dapat kepastian hukum. Nggak dapat kemanfaatan hukum. Maka kasus-kasus kekerasan seksual yang dia hadapi tidak bisa diselesaikan dengan aturan ini. Itu faktanya ada, ya, faktanya ada, aturan hukumnya masih begini, ada distorsi makna, ada diversifikasi aturan, ada multitafsir, dan belum menyelesaikan secara ekologis. Kekerasan seksual itu kasus yang pelik dan rumit, Mbak. Iya, pasti. Karena orang sampai sekarang lebih banyak menyalahkan korban. Serius. Bu, hanya satu saya mau tanya, kekerasan seksual ini kan tidak hanya melulu perempuan ya, tapi semua laki pun ada kekerasan seksual kan. Ini sebagai salah satu poin yang mungkin kita semua mesti tahu bahwa yang dibela itu kekerasan seksual, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tidak melulu perempuan gitu kan, walaupun yang menggebu-gebu itu adalah perempuan atau mayoritas mungkin perempuan. Iya, jadi itu juga latar belakang yang kadang-kadang memberikan argumentasi seakan-akan ini undang-undang untuk perempuan diperjuangkan oleh perempuan untuk perempuan. Itu sebetulnya ini untuk masyarakat ya, masyarakat yang teraniaya memang didorong betul, diupayakan betul oleh komunitas yang lebih banyak diikuti teman-teman perempuan gitu. Tapi ini untuk semua warga negara. Karena korbannya memang tidak hanya perempuan. Korban yang saya dampingi Mbak Lucy ya, tahun 2004 ya, kebetulan saya di Jember itu dulu salah satu inisiator pendirian Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak P3A di Kabupaten Jember. Saya mendampingi Mbak kasus-kasus sodomi yang dialami oleh anak-anak belia, anak-anak usia 9, 11, 12 itu gitu. Korbannya laki-laki, pelakunya juga laki-laki gitu. Jadi korban kekerasan seksual itu bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, karena penyebab kekerasan seksual itu soal cara pandang penguasaan terhadap tubuh. Gitu. Jadi ketika ada manpower ya, kelaki-lakian ya, daya paksa itu ingin diaplikasikan untuk dia disebut laki-laki itu kalau bisa maksa, kalau bisa menguasai power ya. Power itu. Kalau itu diaplikasikan jadinya kekerasan itu. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Ada juga loh Mbak, pelakunya perempuan, korbannya laki-laki, seperti kasus di Sulawesi Selatan. Jadi memang dia lebih dewasa dari. Artinya apa? Ketika pola relasi yang memiliki kekuasaan lebih, yang lebih dominan, ingin mempusakai, ingin menguasai, maka itu terjadilah kekerasan. Kalau dia memiliki cara pandang bahwa perempuan ini atau tubuh yang lebih lemah ini bisa dikuasai, bisa diberdayakan, bisa dijadikan objek, nah disitulah terjadi kekerasan. Nah itu kan makanya bukan karena pakaian. Saya berkali-kali malah menjadikan ini contoh karena salah satu korban saya itu aktivis salah satu organisasi Islam ya, HTI, teman HTI waktu itu, dia jadi korban kekerasan seksual padahal pakaiannya nggak yang seperti saya gini loh Pak, dia pakai jubah, pakai celana dalam, pakai celana panjang. Jadi dalamnya itu pakai kan selain celana dalam, celana panjang, pakai jubah, jilbabnya juga yang selutut itu. Dia perkosa juga. Artinya saya ingin mengatakan bahwa memang rasa berkuasa yang luar biasa yang ingin
dan ingin menundukkan orang lain. Itulah yang paling dominan sebagai penyebab kekerasan seksual. Lain-lainnya itu pemicu. Kan nggak mungkin juga orang yang taruhlah ada orang telanjang sekalipun di jalan lalu diperkosa, enggak kan. Yang kedua juga Mbak, ini ciri yang kedua ya, bukan ciri ya, apa ya, yang berhasil diidentifikasi ya sampai hari ini. Pelakunya itu adalah personal, orang-orang yang punya hubungan sangat dekat dengan korban. Orang yang sangat dikenal. Maka incest misalnya itu tinggi sekali. Saya kan juga heran Mbak, bapak memperkosa anak, paman memperkosa ponakan gitu ya, sepupu, antar saudara gitu. Jadi hubungan darah gitu, atau pacar, atau suami pada istri. Dulu kan juga di denial Mbak. Mana ada suami memperkosa istri gitu, karena itu kan hak milik. Jadi punya anggapan itu istri itu hak itu. Saya itu tahu itu. Maksudnya ada teman dekat yang berbicara bahwa dia diperkosa suami. Kadang kita nggak terima awalnya ya, Kak. Bingung. Ya kita bingung. Oh ternyata ya itu kekerasan, bahwa kekerasan itu kan tidak hanya tindakan tapi pemaksaan. Ya kan? Maksudnya kan suka sama suka. Dua kan Mbak, koersi dan konsen. Jadi satu kekerasan, yang kedua adalah persetujuan tadi. Persetujuan itu penting karena kalau tidak disetujui maka disitulah kekerasan itu muncul, dan itu yang membuat seseorang menyatakan dirinya korban karena dipaksa, bukan kehendaknya. Nah kalau di undang-undang, nah ini kan rame Mbak, soal konsen ini kan rame banget gitu. Kok setuju? Jadi kalau setuju boleh dong, jadi zina dong gitu ya. Sebetulnya istilah itu bukannya salah satu yang menjadi topik tidak ininya, salah satu yang dibuat ribet gitu ya. Padahal itu sudah ada pengaturan sebelumnya loh Mbak. Di Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang itu ada istilah yang selama ini sudah diterima. Mungkin hanya beda istilah ya. Kalau di situ kan persetujuan itu kemudian memberi contrario. Kalau setuju itu kan yang tidak setuju bahwa kekerasan. Kalau setuju berarti boleh dong, berarti menghalalkan perzinahan dong. Nah, kalau di Undang-Undang TPPO itu istilahnya ketidaksepahaman gitu. Jadi mereka yang memiliki ketidaksepahaman maka itu dia kekerasan gitu. Nah, yang begini sebetulnya bisa kita ambil sebetulnya kata-kata yang sudah ada itu supaya tidak membuat rame gitu. Itu diksi-diksi gitu itu menjadi penting ya. Ya kita kembali ke background. Selain 3 tadi, aturannya masih diversifikasi dan distorsi. Yang juga tidak diatur adalah soal keseimbangan. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung, selama ini korban kayak sendirian ya kalau ada kekerasan seksual itu, kayak nggak ada dukungan. Bahkan kadang-kadang bukan hanya komunitas, keluarga aja nggak memberikan dukungan pada korban. Nah, ecological system yang memberikan dukungan itu penting dibuat dalam regulasi. Bu, ada kepikiran nggak? Maaf saya potong lagi karena ini mendukung ya. Tapi kan ada satu juga hal yang dimana kita sendiri sebagai korban itu merasa malu, merasa aib seperti itu. Nah, bagaimana keluarga dekat kita sendiri tahu bahwa kita mengalami itu karena kita sendiri tidak berbicara, gitu. Itu juga PR sebetulnya. Memang kalau kita bicara soal bagaimana kasus kekerasan seksual itu diketahui dan diungkap, lalu apa tindak lanjutnya, itu betul-betul harus berbasis pada kemauan korban. Kita nggak akan melakukan apapun kalau korban nggak mau melakukan. Walaupun dalam konteks ini kita juga harus memaksimalkan advokasi yang kita berikan. Jangan korban itu dibiarkan dengan ketidaktahuannya. Karena speak up itu penting. Karena itu bagian dari rasa keadilan yang dia harus terima. Orang yang tidak bisa yang tidak diakomodasi kebutuhannya itu juga harus diketahui gitu oleh banyak pihak, karena memendam sendiri itu kan membuat sakit, Mbak. Membuat sakit ada yang efek psikologis juga gitu. Yang kedua juga ada aspek pembiaran pada pelaku. Ketika ini tidak diproses hukum, ya misalnya semua korban diam, nggak mau ngomong, pelaku kan jadi seenaknya. Impunitas seakan-akan yang dia lakukan itu
nggak ada masalah Dan karena justru, dibiarin dan dia kayak malah kemana-mana. Itu kan yang sekarang terjadi, yang mungkin di tempat-tempat dibenarkan karena dia pikir tidak ada yang komplain. Yang sekarang ini banyak terjadi, yang muncul di akhir-akhir ini seperti kasus yang di Bandung itu, di Jombang dan lainnya, karena nggak ada yang berani speak up. Nah, kita apakah kemudian menyalahkan korban? Nggak bisa. Korban tidak berani, dia bukan satu-satunya tunggal karena keputusan korban, karena tidak ada sistem yang memberikan dukungan. Kalau dia merasa bahwa lapor itu tidak memberikan dukungan, ya dia lebih baik nggak lapor. Udah saya malu, ya kan, kebuka aib saya, nggak ada yang ngedukung, orang tua sekalipun. Orang tua ngedukung tapi nanti orang tua yang dihujat sama komunitas. Loh, ini kejadian benar. Betul. Kejadian benar waktu saya membuka kasus seperti ini, Mbak. Lingkungan yang tidak mendukung, gitu, komunitas nggak mendukung. Nah, kalau begini korban kan jadinya, lah buat apa saya ini, gitu, nggak ada yang ngedukung saya membuka sendiri. Ini gitu, apalagi disalahin. Kamu kali yang genit, mana mungkin guru, dosen, ustadz, profesor melakukan itu, tokoh gitu, apa mungkin kamu lah yang menggoda, karena yang itu nggak mungkin. Udah ada kayak stratified ya, sosial maupun ekonomi gitu ya, usia, kadang-kadang nggak mungkin mereka goda kamu yang goda dia. Apalagi pencitraannya dia, orang tersebut di luar sana begitu tokoh gitu. Itu mempengaruhi. Jadi masyarakat nggak memberikan dukungan, itu background juga kenapa si RUU ini penting. Pengetahuan korban yang terus diedukasi, masyarakat yang terus perlu diedukasi, tokoh yang terus perlu diedukasi dalam konteks pencegahan itu penting. Yang keempat itu soal pendidikan kritis. Pendidikan kritis itu tidak datang begitu saja. Pendidikan kritis yang pola-pola penyalahgunaan kekuasaan ya dan posisi rentan itu harus diajarkan. Kadang orang, saya tidak boleh mengatakan menikmati ya, tapi membiarkan itu terjadi, gitu. Budaya sungkan, ya kan, gitu. Apa nggak sungkan tuh mau ngomong yang berbeda dari komunitas. Bayangin, ketika semua ngomong A lalu dia ngomong B, itu kan berat. Apalagi kalau dia anak-anak, misalnya anak bawang gitu ya. Dalam satu komunitas dia bukan pengambil kekuasaan, nggak punya status apapun, apalagi di situ ngenger atau apalah pokoknya. Maka kemampuan untuk menolak yang berbeda itu tuh nggak gampang. Nah, budaya kritis itu yang harus terus dikembangkan, yang dalam pandangan saya itu bagian penting di dalam RUU ini, dalam konteks pencegahannya, bahwa relasi kuasa itu nggak sederhana. Jadi patriarki ya, Mbak. Patriarki itu kan wujudnya pada akhirnya melahirkan diskriminasi. Nah, diskriminasi itu sebenarnya bukan hanya gender, Mbak. Bisa ras, bisa agama, bisa kulit, bisa segala macam gitu. Dan kalau kita bicara patriarki dalam pandangan saya, bukan hanya perempuan yang jadi korban, laki-laki juga jadi korban, karena dia diajarkan menguasai oleh komunitas, oleh sekeliling dia, keluarga dan seterusnya, oleh sosial masyarakat ya. Dia diajarkan berkuasa, dia diajarkan menguasai, bukan hanya berkuasa tapi menguasai gitu ya, menggunakan kekuasaannya untuk seenak-enak. Tapi yang memiliki akibat penderitaan terbanyak itu perempuan. Semua jadi korban sebetulnya dari patriarki. Tapi yang merasakan akibatnya, tersakiti, itu perempuan. Kenapa? Karena posisi dari patriarki dia rendah, perempuan. Itu. Betul. Dia yang lebih tinggi kan, dia kan yang disuruh menguasai. Betul. Gitu. Sebenarnya dua-duanya kalau kita bilang korban dalam artian dia jadi tidak menyadari sebagai manusia harusnya tidak begitu. Kalau tidak segera dikritisi ya. Makanya kenapa relasi kuasa itu perlu daya kritis. Nah, pendidikan kritis ini yang harus terus dikembangkan. Menurut saya itu persoalan yang tidak sederhana ya, Mbak. Tidak sederhana, membutuhkan peran kita semua. Karena relasi kuasa ini bukan hanya ada di masyarakat, tapi ada dalam teks-teks agama. Iya, betul.
ya, dalam teks-teks agama yang ditafsirkan secara sembarangan, serampangan gitu. Misalnya kita sering dengar kan, laki-laki itu pemimpin, imam gitu. Maka dalam keluarga maka direct apapun yang diminta itu harus dipenuhi. Kalau enggak masuk neraka. Itu kan kebayang kan, betul-betul. Kebayang kan Pak, gulung kuming lah. Jangankan anak, istri pun juga gulung kuming kalau udah dikatakan apalagi terminologi agama kan, orang juga nggak mau main-main dengan agama. Nah, teks-teks yang seperti ini, yang tafsir terhadap teks yang seperti ini, menurut saya itu membutuhkan nalar kritis tadi. Apa sih hakikat kemanusiaan? Apa sih hakikat keadilan bagi manusia? Dan di mana sebetulnya meletakkan perempuan sebagai manusia? Gitu. Kita nggak hanya bicara undang-undang gitu ya, tapi ini bicara kemanusiaan dan keilahian. Sebenarnya apa sih tujuan ada di Pancasila kita, Bu? Pancasila. Diajarin tuh Pancasila. Iya, benar. Dan sekarang kan ternyata kalau dulu kita ada P4 gitu kan. Ini sekarang kan sudah tidak ada sama sekali, padahal itu adalah basicnya kita itu. Jadi Pancasila kedua itu kemanusiaan, tapi ini juga Pancasila nomor satu, ketuhanan. Ya. Jadi apa sih hakikat manusia diciptakan? Dan bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Itu kan dengan setinggi-tingginya orang itu sebagai bermartabat ya. Maka nggak boleh dihancurkan dengan cara kekerasan tadi gitu. Dan apa relevansinya dengan sila kelima, keadilan? Bagaimana kita memperlakukan manusia sebagai sesama manusia? Bisa adil kalau kita memperlakukan dia sebagai korban. Betul. Jadi menurut saya itu bagian-bagian penting kenapa si RUU ini harus ada. Jadi bukan hanya dimensi penanganan setelah jadi korban ya, tetapi bagaimana upaya pencegahan tadi, ada pendidikan kritis ya, soal pola relasi begitu ya, bagaimana menangani aturan hukum yang selama ini ternyata masih multitafsir gitu ya. Lalu bagaimana menyikapi berbagai kasus yang selama ini belum bisa diakomodasi begitu ya. Dan yang saya kira penting adalah komitmen. Indonesia itu sudah meratifikasi SIDO sejak tahun 87. Means kita itu punya komitmen global. Bukan hanya komitmen keindonesiaan ya, yang ada di Undang-Undang Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar dan berbagai aturan undang-undang. Tapi kita ini kan bagian dari pergaulan negara-negara. Malu dong kalau misalnya Indonesia kemudian didiskreditkan karena negara ini membiarkan berbagai bentuk kekerasan terjadi pada manusia perempuan gitu kira-kira.